Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya Mardi Sianturi. Kali ini kita akan bahas tentang resection. Kita akan bahas resection secara simpel aja teman-teman ya. Apa itu resection? Resection menentukan posisi kita atau koordinat kita di peta ya. Kali ini saya akan membuat resection dengan dua titik acuan teman-teman ya. Tapi sebelum masuk tentang bagaimana cara resection, teman-teman harus tahu dulu tentang peta, harus tahu dulu tentang kompas dan penggunaannya, cara membaca kontur, dan cara membaca medan ya teman-teman ya. Kalau udah tahu itu baru masuk kita ke resection ini. Ini foto wilayah tempat saya berada sekarang. Tapi saya nggak tahu di mana posisi saya sekarang. Kita sesuaikan dulu utara peta, ini kan utara peta, dengan utara medan sebenarnya. Cara menyesuaikan ataupun membuat medan utara sebenarnya adalah menggunakan kompas teman-teman. Kita letakkan kompas di atas peta. Ini kita lihat, kompas ini menunjukkan utara medan sebenarnya ya teman-teman. Ini arah utara ini, sedangkan peta arah utaranya ini. Kita putar ini petanya ini, kita sesuaikan ke arah utaranya kompas atau utara medan sebenarnya. Utara peta disesuaikan dulu sama utara medan sebenarnya. Ini sekarang posisinya, supaya kita bisa menyesuaikan medannya. Jadi kita harus sesuaikan utara medan sebenarnya dengan utara peta. Kalau udah kita sesuaikan, baru kita lihat apa yang ada tergambar dua di medan sebenarnya dan tergambar juga ada dua di peta. Maka kita lihat sekarang utara medan sebenarnya sama utaranya peta. Sekarang kita lihat di medan sebenarnya itu yang tergambar dua di medan sebenarnya. Dua di medan sebenarnya itu, nih melihat peta ini pada umumnya kalau kita pakai itu biasanya titik ketinggian ya. Yang penting ada tergambar di medan sebenarnya ada dua titik dan ada di peta juga. Seperti ini sekarang di depan saya ada titik ketinggian. Ini titik ketinggian 46. Di sini ada titik ketinggian 46 dan sebelah kanan saya ada titik ketinggian 74. Dan ada di peta juga. Ini sekarang makanya teman-teman harus tahu cara membaca medan, harus tahu medannya seperti apa. Oh, yang depan saya ini titik ketinggian 74 contohnya. Oh, ini titik ketinggian 74 ada di peta, ada di medan sebenarnya. Begitu juga di titik yang satu lagi. Oh, itu titik ketinggian 46. Tergambar juga di peta. Baik, sekarang kita bidik titik 46, titik acuan pertama. Kita bidik berapa sudut kompasnya. Nah, di tempat saya berdiri ini, saya bidik titik kompasnya menunjukkan 320 derajat teman-teman ya. Kita catat itu 320 derajat. Sekarang titik acuan kedua kita bidik. Tapi teman-teman ingat, jangan bergeser dari tempat teman-teman untuk membidik titik acuan pertama. Kalau perlu dibuat tonggak di sini untuk ditandain supaya jangan bergeser. Baru kita bidik titik ketinggian yang kedua. Sekarang kita bidik titik ketinggian 74, titik acuan kedua ya teman-teman ya. Jadi kita bidik. Dari sini didapatkan sudut kompas 36 derajat teman-teman. Jadi kita catat, nanti kita plot di peta. Kita teman-teman ya, kita udah bidik tadi titik acuan yang pertama tadi itu titik 46 gitu, baru titik acuan yang kedua titik 74. Sekarang langsung kita plot di peta sekarang. Baik teman-teman, kita coba plot di peta ya. Tadi kita udah bidik tadi titik acuan yang pertama titik 46. Kalau di peta ini ya titik 46. Jadi teman-teman kalau di daerahnya teman-teman contohnya ada puncak gunung, tapi teman-teman kenalin itu baru udah bisa baca medan. Oh, ini gunung, contohnya gunung apakah itu puncaknya. Oh, itu teman-teman udah kenalin. Tadi saya bidik dari sini kah atau dari sini kita belum tahu. Jadi saya bidik tadi 46 ini. Titik acuannya tadi, titik acuan pertama itu 46, sudut kompasnya tadi saya bidik 320 derajat ya teman-teman ya. Dan titik acuan yang kedua yang 74 yang saya bidik tadi di medan sebenarnya ini, titik acuannya 74 ini, sudut kompasnya 36 derajat. Kita harus cari dulu BK jimutnya ya teman-teman ya, BK jimut. Cara mencari BK jimut ada syaratnya. Kalau titik kompasnya yang kita bidik kurang atau sama dengan 180 derajat, harus ditambah 180 derajat. Kalau titik kompasnya
lebih besar atau sama dengan 180 derajat, harus dikurang 180 derajat. Berhubung tadi titik 46 ini, titik acuan pertama, sudut kompasnya kita bidik 320 derajat, berarti BK Azimutnya, soalnya dia lebih dari 180, harus dikurang 180 jadinya. 320 derajat dikurang 180 derajat, ini 140 derajat. Untuk titik acuan kedua, kita bidik tadi sudut kompasnya 36 derajat. Karena dia lebih kecil dari 180 derajat, harus ditambah BK Azimutnya ya. Berarti 36 derajat ditambah 180 derajat, 216 derajat. Sekarang tinggal kita plot di peta. Ini tadi titik 46-nya, ini titik 74. Ini kita kenalin tadi ya, udah kita kenal. Sekarang titik acuan yang pertama ini, titik 46 ini, kita buat dulu dia siku atau biar nanti pengukurannya presisi. Bisa teman-teman bisa menggunakan penggaris juga. Contohnya ini, teman-teman ukur berapa senti ke titiknya ini. Contohnya nih biar presisi. Dari garis ini ya, karpak ini ukur teman-teman 1,7 contohnya. Ukur dari sini 1,7. Baru titikin contohnya. Ini 1,7 contohnya, ukur lagi. Titikin, baru tarik garis lurus. Begitu juga dari sana nanti teman-teman ukur berapa senti contohnya ke arah sini, ukur. Baru ke arah sini ukur. Intinya supaya presisi teman-teman. Seperti protaktor ini, supaya nanti dia presisi gini. Jadi nanti meletakkan protaktor kita lurus, jadi nggak miring teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menggunakan, ada yang menggunakan dua penggaris seperti ini ya, dua penggaris siku ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal contohnya ini titik 46 ini biar presisi dia. Tinggal teman-teman lihat garis karpaknya nih, salah satunya aja ambil, luruskan. Teman-teman luruskan garis ke garis karpaknya ya. Baru ujungnya ini teman-teman tarik aja. Ini. Sampai pas di titik 46. Kalau udah pas di titik 46 ini, teman-teman tinggal garis aja nih. Intinya supaya presisi dia, supaya siku. Ya, teman-teman ya. Yang kedua teman-teman untuk garis vertikalnya ini supaya presisi lagi. Jadi teman-teman tinggal luruskan lagi nih mistarnya ini di daerah karpaknya nih ya, garis karpaknya nih. Luruskan, ntar kurang lurus supaya presisi aja teman-teman ya, supaya siku. Ini ketelitian teman-teman aja. Kalau udah lurus tinggal ini, tinggal mainkan aja nih segitiga ini, segitiga penggarisnya ini ya, ke arah 46 ini. Intinya supaya presisi aja teman-teman ya. Kembali saya ulangi, supaya presisi aja tadi. Nih sekarang dia udah presisi nih, ini sama kayak protaktor tadi nih. Jadi kita letakin protaktor, tinggal kita letakin nih ya teman-teman ya. Baru setelah presisi seperti itu, titik 46 titik acuan yang pertama ini tadi BK Azimutnya ya. Kalau di medan sebenarnya sudut kompasnya 320, BK Azimutnya 140 derajat. Tinggal kita buat 140 derajat aja teman dari titik 46 ini. Jadi kita buat titik nolnya. Teman-teman bisa menggunakan protaktor, bisa menggunakan busur juga yang bulat. Terserah teman-teman alat apa yang ada di teman-teman. Tapi perlu saya ingatkan, ini penggunaan protaktor ini harus disesuaikan teman-teman ya. Kalau 1:25.000 berarti yang ini dipakai. Jangan nanti teman-teman pakai yang ini atau yang ini ya. Tapi sesuaikan skala berapa dia. Sekarang tinggal teman-teman letakin nih ke titik 46 ini. Kita tembak BK Azimutnya tadi 140 derajat supaya BK Azimut itu atau resiprokal ya teman-teman ya. Titik baliknya, titik lurusnya ya. Jadi kita tembak di medan sebenarnya 320 derajat. BK Azimutnya 140, tinggal kita buat 140 derajat. Ini 140 derajat teman-teman ya. Ini teman-teman tinggal gariskan aja di sini 140 derajat. Kalau pakai protaktor ini ada benangnya buat garis lurusnya. Jadi teman-teman bisa enak garisnya. Atau teman-teman nanti kalau pakai busur yang bulat bisa alat bantunya pakai penggaris begini, jadi biar kelihatan 140 nya di mana, 140 nya atau ke sampingnya sini atau ke sampingnya, yang penting lurusnya 140 itu ke arah garis peta ini. Jadi ini nih teman-teman, ini karena ada benang tadi nggak lurus dia 140 nya sini. Ini udah saya tandain 140.
Kalau udah saya tandain 140 di sini, teman-teman tinggal tarik ke titik 46 ini tadi. Tarik aja garis lurus. Ini. Maaf teman-teman ya, agak slow soalnya kena kamera handphone. Ini tarik aja garis lurusnya nih teman-teman. Nah, selurus mungkin. Nah, udah. Habis itu baru kita beralih ke titik acuan yang kedua atau titik 74 ini. Untuk menghemat waktu tadi teman-teman saya udah langsung buat presisi ya. Jadi tinggal teman-teman tadi titik acuan yang kedua di medan sebenarnya dia 36 derajat ya kita tembak ya. Jadi BK azimutnya 36 derajat ditambah 180 yang 216. Sekarang kita tembak dari 74 itu 216. Kita ambil BK azimutnya 216. Sekarang kita buat lagi protaktornya ini, presisi. Nih. Sekarang mana 216? Ini 215. Berarti di sini, teman-teman ya. 216 ini bisa teman-teman tarik lurus begini. 216. Nah, di sini 216 teman-teman ya. Nah, ini 216. Tinggal teman-teman tarik lagi garis lurus dari titik 74 ini ke titik yang kita tandain tadi 216. Pakai protaktor. Tarik aja garis lurusnya. Nah, pertemuan antara atau persimpangan antara titik 46 ini sama titik 74 ini, inilah posisi kita teman-teman. Berkisar di titik 32 ya, ini titik ketinggian 32. Disinilah posisi kita, inilah koordinat kita. Tinggal teman-teman baca koordinatnya, berapa koordinatnya. Tinggal teman-teman tulis koordinatnya. Ini sekarang posisi kita ini pertemuan antara titik 46 sama titik 74 ini atau persilangannya, inilah posisi kita teman-teman. Jadi tinggal kita baca koordinatnya. Kalau teman-teman mau belajar membaca koordinat atau menentukan koordinat, teman-teman nanti bisa buka di YouTubeku sebelumnya ya teman-teman ya. Untuk detiknya ya teman-teman ya, 01 derajat 13 menit detiknya. Tadi saya udah hitung 19,46 detik south ya. Berapa sentimeter nih dari 13 menit ini dibagi panjang karpaknya itu 3,7 cm dikali interval karpak ya 30 detik, hasilnya tadi 19,46 detik south, supaya lebih akurat ya detiknya. Dan sekarang tinggal kita baca untuk di bujurnya. Ini 116 derajat. 116 derajat. Dia berada di 50 menit ya. 50 menit. 50 menit untuk detiknya. Tadi saya ukur tadi 1,7 sini ya, biar akurat detiknya 1,7 dibagi 3,7 kali 30 hasilnya 13,79 detik is. Inilah posisi saya tadi membidik dua ketinggian itu ya teman-teman ya. Inilah posisi koordinat saya. Inilah resection teman-teman. Jadi ini posisinya 01 derajat 13 menit 19,46 detik south dan 116 derajat 50 menit 13,79 detik is. Jadi saya review sedikit ya teman-teman ya. Untuk melakukan resection, teman-teman sesuaikan dulu utara di peta sama utara di medan sebenarnya. Kalau sudah sesuai menggunakan kompas ya teman-teman, baru teman-teman harus ada dulu yang diketahui dua di alam sebenarnya, dan dua di alam sebenarnya itu tergambar di peta. Biasanya pada umumnya puncak gunung ya teman-teman ya, sama anak gunungnya atau pundak gunungnya ya, lebih enak biasa yang bidik ya. Baru teman-teman tinggal bidik titik acuan pertamanya puncak gunungnya itu ataupun yang ada di tergambar di medan sebenarnya sama di peta. Baru berapa derajat dia, baru ambil BK azimutnya, baru plot ke peta BK azimutnya itu. Dan yang kedua titik acuan yang kedua, teman-teman bidik pakai kompas berapa derajat dia, ambil BK azimutnya, baru bidik, baru plot di peta. Titik pertemuan antara dua titik yang teman-teman bidik itu, itulah posisi teman-teman. Sesimpel itu untuk resection. Ya, itu tadi sedikit penjelasan tentang resection ya teman-teman ya. Atas perhatian teman-teman, saya Mardisyanturi.
bersama rekan saya Budi mengucapkan terima kasih. Semangat pagi!